oleh Tuhan Yesus Kristus. Di zaman ini, hari ini, ada banyak pilihan tempat foto atau spot foto di berbagai tempat. Sekarang ini kalau orang jalan di mana-mana, lihat yang bagus, pemandangan yang bagus atau di punya latar yang keren, pasti orang tinggal di foto. Tetapi saudara, masih ada orang yang jarang mendapatkan foto yang bagus. Kenapa? Karena terkadang jarang juga berusaha untuk pergi ke tempat yang tepat, di waktu yang tepat, untuk mendapatkan sudut pandang cahaya yang tepat, dalam kondisi cuaca yang tepat. Saudara-saudara yang terkasih, untuk mendapatkan gambar pemandangan yang bagus, seorang fotografer profesional dengan seksama ia akan mengamati pemandangan dari berbagai sudut yang berbeda. Dan itu selama musim-musim yang berlainan dan pada jam-jam yang berbeda pula. Saudara-saudara yang terkasih, ini membuat saya bertanya-tanya, jangan-jangan alasan mengapa sebagian orang tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai keindahan dan kemuliaan Allah adalah karena mereka cepat mengira. Saudara, ada tempat yang bagi kita itu tempat sudah bagus, tetapi seorang fotografer dia akan melihat dari cara pandangnya dalam sudut yang berbeda-beda dari punya nasib. Atau lihat dari tempat sudah bagus, jarang orang menunjukkan, tetapi ketika dia menghasilkan gambar itu, kita lihat bahwa itu bagus dan fotonya ini di mana? Orang yang di Kota Kupang, di Tanah Timur. Tetapi kalau lihat bahwa itu seperti di luar negeri. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini saya mau kaitkan dengan bagaimana orang yang kadang-kadang cepat menilai dan melihat bahwa tidak ada keindahan, tidak ada kemuliaan Allah dalam hidup ini. Sehingga sampai kepada kesimpulan yang salah mengenai Allah berdasarkan pengalaman buruk dalam hidup. Atau mungkin ada persoalan di tengah-tengah persekutuan gereja. Atau mungkin orang berjumpa dengan seorang yang mengaku Kristen tetapi tidak hidup seperti orang Kristen. Atau mungkin orang berjumpa dengan pemuka agama, katanya pemuka agama, tetapi kemudian sikapnya itu tidak sesuai. Sehingga Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, orang-orang salah menilai seperti apakah Tuhan itu, dan pada akhirnya orang berbalik meninggalkan Tuhan karena merasa tertipu. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini saya mau bilang bahwa apapun persoalan di luar sana, apapun yang Bapak Mama temukan dalam berita-berita, bahkan juga hari ini Sindolegumit sedang tertampar. Para pelayan merasa tertampar dengan satu berita yang mungkin Bapak Mama sudah baca, bahwa ada seorang vikaris yang melakukan tindakan yang tidak benar dan berkosa 6 orang anak. Dan pada akhirnya orang tersebut dia ditangguhkan, artinya tidak bisa dihabiskan. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, saya mau bilang bahwa apapun yang terjadi hari ini, berita-berita yang Bapak baca, tetapi jangan sampai Bapak menilai bahwa susun adalah kemuliaan Tuhan, susun adalah kuasa Tuhan. Keindahan Tuhan tidak ada lagi. Mencari Allah tidak bisa dilakukan secara sambil lalu. Saudara-saudara yang terkasih, Raja Daud berberita
memberitahukan kepada seluruh anaknya. Dia bilang, jika engkau mencari dia, maka ia akan berkenan ditemui olehmu. Pemazmur juga berkata, berbahagialah orang-orang yang mencari dia dengan segenap hati. Dan kitab Ibrani menulis bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi ini bukan soal cinta Allah, bukan soal pemuka agama, tetapi soal bagaimana kita mendekati dengan Tuhan. Pemuka agama, pendeta, dia manusia yang bisa saja dia tidak dekat dengan Tuhan. Yang orang bilang pasti dia dekat dengan Tuhan. Tapi ini semua manusia yang kedagingan ada pada kita. Yang kemarin minggu lalu dikatakan bahwa roh dan kedagingan itu ada dalam tubuh diri yang saling berlawan. Atau mau buat yang baik, tetapi ada juga kedagingan yang juga berlawanan dalam tubuh diri. Bapak, mama, saudara yang terkasih, untuk melihat dan mengenal Allah dalam kepenuhan dan kemuliaannya, ketong sulit bisa melakukan sambil laku. Ketong ini harus terus mencari Tuhan dengan segenap hati. Sikap hidup kita akan mencerminkan apakah hidup kita itu mencari dan mendekat pada Allah atau sebaliknya. Bacaan hari ini dalam ayatnya yang pertama, di situ memberitahukan tentang cara hidup umat Tuhan di zaman Sefanya. Dikatakan mereka acuh tak acuh atau suam-suam kuku. Mereka sujud menyembah para Baal. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu juga mereka bersumpah demi Dewa Milko. Berbalik dari Tuhan. Tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Nah, ini yang bahaya. Orang sonde selalu menanyakan petunjuk Tuhan, tapi ketong suka menanyakan petunjuk yang bagi ketong itu baik itu pada orang pintar, pada roh-roh orang mati, yang ketong bilang bahwa dia bisa membimbing ketong, dia baik dengan ketong, sehingga apapun itu ketong tanyakan pada roh yang berseberangan dengan kita, yang tidak sealam dengan kita. Bapak, mama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, umat pada zaman Nabi Sefanya mencari Tuhan hanya ketika mereka butuh saja. Dan ketidaksetiaan inilah yang mendatangkan murka Tuhan atas umat. Sefanya bilang, kalau bosan begini terus, maka murka Tuhan itu akan menyala-nyala dan akan turun ke atas. Saudara-saudara yang dikasih, murka Tuhan itu merupakan respon ilahi karena dosa dan ketidaktaatan manusia. Dan itu seperti penyembahan berhala, itu seringkali memicu datangnya kemurkaan ilahi. Bahkan juga hal ketidaksetiaan, segala praktek-praktek hidup yang bertentangan dengan Allah, itu bisa memicu akan datangnya kemurkaan ilahi dalam hidup manusia. Saudara-saudara yang terkasih, kemurkaan Allah konsisten ditujukan kepada mereka yang tidak mengikuti kehendak Allah. Nabi Sefanya menyebut hari di masa datang sebagai hari Tuhan yang hebat. Pasal 1 ayat 14 sampai 15. Artinya Bapak, Mama, saudara yang terkasih, mereka yang suam-suam itu, sonde panas, sonde dingin, yang bersumpah setia kepada Allah tetapi juga bersumpah demi jiwa, identitas Kristen,
tetapi cara hidup abu-abu. Maka Yohanes dalam Wahyu mengatakan, jadikan engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Suam-suam kuku adalah keadaan yang tidak dapat diterima di mata Tuhan. Kalau panas ya panas, dingin ya dingin, jangan setengah-setengah. Orang yang suam-suam kuku tidak bersemangat bagi Tuhan. Hatinya tidak dibakar oleh kasih kepada Tuhan. Maka hari Tuhan yang hebat itu akan turun atasnya. Saudara, Rasul Petrus bilang, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Saudara-saudara yang terkasih, supaya hari Tuhan tidak menimpa atas umat, maka seruan pertobatan diperdengarkan oleh Nabi Sefanya. Isi seruan yaitu dia mendorong umat untuk mencari Tuhan. Saudara, kata carilah dalam bacaan kita hari ini hanya ayat 1 sampai ayat 3 saja. Tapi kata carilah ini ada 3 kali di situ. 3 kali kata carilah. Saudara, tentu ini adalah kata yang penting sehingga muncul 3 kali. Dan Sefanya bilang, tindakan mencari Tuhan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang rendah hati. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang rendah hati sajalah yang dapat melihat kesalahan dan kekurangannya. Sehingga dia akan selalu mencari Tuhan dan dia mengarahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Di sisi lain, Nabi Sefanya juga menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang rendah hati yang dapat menemukan jalan menuju kehidupan yang sejati, yakni dengan senantiasa mengupayakan keadilan bagi sesama. Di situ dikatakan, carilah Tuhan semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Dengan demikian, Bapak Mama, saudara yang terkasih, maka Allah akan melindungi mereka serta membebaskan mereka dari hukum atau murka Tuhan. Kamu akan terlindungi pada hari kemurkaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada 3 model orang mencari Tuhan. Yang pertama, orang yang sungguh-sungguh membutuhkan atau memerlukan Tuhan. Model orang seperti ini adalah kalau tanpa Tuhan, hidupnya sesungguhnya tidak berarti. Mereka mencari Tuhan karena keterbatasan diri sebagai manusia berdosa, sehingga mereka membawa diri dengan sepenuh, ada penyerahan diri kepada Tuhan dan mengakui kehendak Allah yang berlaku atas hidup. Rendah hati sehingga semangat untuk mencari Tuhan itu ada. Orang yang sudah rendah hati, dia sombong Tuhan, pasti dia tidak akan mau mencari Tuhan, apalagi omong tentang Tuhan, ajak berdoa pun juga, dia buat apa berdoa. Itu kalau orang yang tidak rendah hati. Sehingga Sefanya bilang, carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri. Hanya orang yang rendah hati yang dapat mencari Tuhan. Orang sombong, orang angkuh, semungkin dia tidak akan bisa mencari Tuhan. Karena bagi dia hebat. Saudara, itu model yang pertama, model orang mencari Tuhan. Yang kedua, orang yang mencari Tuhan dengan cara ikut rame. Model orang seperti ini tampak dalam hidupnya ikut-ikutan saja. Di mana orang bilang begini dia ikut, orang suruh buat ini dia ikut. Ini model orang yang kehilangan keputusan tentang apa yang benar dan apa yang salah.
Bahkan juga peramal bilang apa di situ, dukun bilang apa di situ, orang mati bilang apa di situ. Ini model orang yang kehilangan keputusan dengan apa yang benar dan apa yang salah. Saudara-saudara yang terkasih, model ini yang penting dia ada, dia tampak, tak sibuk. Dan model seperti ini bagaikan rumput laut yang diombang-ambingkan oleh gelombang, lalu putus dan ombak bawa ke darat kering dan kemudian hancur. Itu model yang kedua. Model yang ketiga, model orang yang cari Tuhan dengan dua karakter, yaitu setengah Tuhan, setengah dunia. Model orang seperti ini dia susah diatur. Dia lebih mau dia yang atur. Kalau atur tidak sesuai dengan dia mau, maka dia mulai cuek dengan Tuhan. Dia banyak beropini. Apa yang orang lain buat selalu dia bangga. Apa yang diharapkan tidak terjadi atau gagal, maka dia akan kasih tinggal Tuhan dan mencari yang lain. Dia akan berupaya pakai cara jalan sendiri, bahkan mudah berkhianat. Di KTP agamanya Kristen, tetapi cara hidup anti Kristus. Saudara, kira-kira bagian potong ini model yang mana? Dan potong tahu konsekuensi ketika berposisi pada tiga model hidup di atas yang tadi saya sampaikan, model pertama, model ketiga. Potong tahu ada konsekuensi. Potong berada pada posisi yang mana? Konsekuensinya maka akan ada bagian berkat anugerah, akan ada perlindungan, akan ada pemeliharaan yang diterima, atau sebaliknya akan menerima bagian kutuk, kemalangan, kegagalan, kebinasaan. Tetapi Bapak Mama Saudara yang terkasih, sesungguhnya Tuhan menginginkan berkat, anugerah, perlindungan, pemeliharaan melimpah atas hidup saudara dan saya. Tuhan mau kita hidup dalam kelimpahan kemuliaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bukan kemalangan hidup yang Tuhan atur buat kamu, tetapi suasana surgawilah yang Tuhan inginkan berlaku atas hidup saudara dan saya. Itu yang Tuhan inginkan. Sehingga Nabi Sefanya, Tuhan omong langsung di Nabi Sefanya. Kalau kita lihat di pasal 1, firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kushi bin Gedalia bin Amaria. Jadi Tuhan omong langsung di Sefanya, karena dia tahu ini hidup umat pada zaman itu seperti apa, dan dia tidak mau hidup mereka binasa. Maka harus ada seruan pertobatan. Harus ada yang omong tentang kebenaran. Mau terima sudah terima, tapi harus disampaikan. Mau tersinggung, ini harus menjadi apa yang ketika disampaikan harus terganggu dalam hidup kita. Kalau tidak terganggu berarti dia mati rasa. Ini yang Tuhan inginkan. Bapak Mama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sefanya pada zamannya menyerukan pertobatan dengan cara umat harus mencari Tuhan. Umat harus mencari keadilan, mencari kerendahan hati, maka perlindungan Tuhan nyata sampai pada hari Tuhan yang hebat ini. Hari Tuhan yang hebat, kau akan terlindungi jika kau terus mencari Tuhan, mencari keadilan, selalu menanyakan pada Tuhan, dan kau pakai keputusan sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, Raja Daud, dia sangat memahami kehendak Tuhan, sehingga dia menasihatkan, disampaikan kepada anaknya Salomo dalam pertama Tawarik 9 ayat 9. Dia bilang, dan engkau anakku Salomo,
Kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Karena Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Pemazmur juga mengingatkan kita dalam Mazmur 149 ayat yang keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Dia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Pesan bagi kita hari ini, carilah Tuhan dalam segala momen atau dalam semua spot kehidupan, maka engkau akan mendapatkan gambaran tentang Tuhan yang benar serta dapat hidup kekal. Kalau hari ini dalam waktu punya momen hidup, saudara baik pun berusaha untuk cari Tuhan, Dia tidak baik. Dalam situasi yang tidak baik, spot kehidupan yang tidak baik sekalipun, atau percaya bahwa Allah adalah Allah yang baru, Dia hadir di situ. Carilah Dia dan carilah Dia punya tindakan, Dia punya kasih. Carilah Dia punya jalan keluar bagi saudara dan saya. Maka kau akan mendapatkan gambaran tentang Tuhan yang benar.